Bang, mungkin bisa dijelasin tentang update terbaru kasusnya si Mawar dengan Steno tentang perebutan hak asuh anak. Nanti seperti apa, Bang? Ya, jadi prosesnya sekarang masih proses sidang ya di Pengadilan Agama Depok, dan kemarin jadwalnya itu sudah masuk ke tahap eksepsi. Jadi dari pihak kita tergugat menjawab gugatan mereka, kemudian mereka menjawab jawaban dugaan. Jadi ya, harus dalam proses itu, dan memang kita sangat sesalkan kenapa sampai berlarut-larut ya permasalahan Mawar dan Steno ini. Karena kami sih kemarin berpikirnya setelah ada kesepakatan antara Mawar dan Steno di Pengadilan Agama Depok, perkara mereka sudah selesai, ternyata masih berlanjut. Ya, kita tunggu aja nanti proses sidang selanjutnya. Ini melihat apa yang diupayakan oleh Steno untuk bisa merebut hak asuh anak, merasa kecewa nggak Mawar sendiri, Bang? Ya, Mawar kecewa karena yang pertama, dia sebagai ibu sudah sangat aktif ya untuk melakukan penjagaan, pengawasan, perlindungan ya terhadap anaknya, sehingga dia tidak ragu sebenarnya kalau misalkan hak asuhnya itu ke dia. Tapi ternyata faktanya Steno seolah-olah meragukan kalau anaknya itu ada dalam pengasuhan Mawar, makanya dia menggugat ke Pengadilan Agama. Dan kemarin juga kita sudah sampaikan ke majelis hakim bahwa kiranya ini bisa dipertimbangkan karena 3 orang anak yang saat ini ada dalam pengasuhan ibunya toh faktanya sehat-sehat saja ya. Sekolahnya juga bagus ya. Dia terawat dan segala macam, jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan. Nah, apalagi kemarin Mawar bercerita katanya ada mobil yang sempat dijual. Nah, itu juga kita juga belum tahu ya uangnya kemana saat dijual itu mobilnya, karena kan mobil itu kan harta bersama, mestinya diberikan kepada Mawar juga selaku mantan istri kan, karena didapatkan dari masa perkawinan mereka. Tapi kita juga belum cross check ya sampai sejauh itu apakah mobil itu dijual, harganya sebagian dikasih ke Mawar atau tidak. Tapi Mawar bercerita kepada kami bahwa mobil sudah dijual. Nah begitu, mobilnya itu ada 1 unit yang didapatkan dalam masa perkawinan mereka. Yang hitam itu, Bang, mobil yang hitam itu. Yang Kurang tahu kalau warnanya apa, saya kurang tahu, tapi mobil itu didapatkan dalam masa perkawinan mereka. Kalau rumah sendiri tidak dijual atau dibagi untuk Mawar atau gimana, Bang? Memang selama ini kalau cerita Mawar ke saya tidak ada rumah ya. Mereka memang kontrak di Depok. Bang, kemarin sempat ada Steno merasa mengeluh susah untuk ketemu dengan anak. Hal itu mendasari akhirnya Steno untuk menggugat hak asuh anak. Sebenarnya tidak susah. Justru sebelum mereka melanjutkan proses perkara itu di Pengadilan Agama Depok, Steno itu membawa anaknya tinggal bersama beberapa minggu karena memang Mawar ada jadwal show keluar kota. Tapi ternyata setelah pulang dari luar kota, Mawar kaget ada panggilan dari Pengadilan Agama Depok yang isinya telah melanjutkan perkara yang sebelumnya sudah didamaikan antara 2 orang ini kan. Makanya kita juga kaget selaku kuasa hukum, kaget kenapa sampai ada lanjutan perkara yang sudah didamaikan kan gitu. Karena di dalam perjanjian damai itu hak asuhnya itu jatuh kepada Mawar dan Steno-nya tidak keberatan kan gitu. Jadi yang kita sesalkan kenapa sampai itu berlanjut. Kalau misalkan selesaikan, saya kira tidak ada masalah ya. Tergantung nanti berapa lama misalkan sama Mawar, berapa lama sama Steno kan. Tidak ada masalah, mereka sama-sama kan punya hak untuk mengasuh. Tapi kalau sampai dibawa ke jalur peradilan seperti ini kan, seolah-olah ada konflik yang baru lagi di antara mereka. Padahal ini kasus kan sudah cukup lama, cukup panjang. Mawar sudah pernah dilaporkan di Polres Depok terkait pencemaran. Kemudian kita menghadiri dan prosesnya diikuti. Dan saya sih berharap ini segera selesai karena ya tidak hanya Mawar yang lelah ya, kita juga penasihat hukum juga lelah juga kan mengikuti proses yang panjang itu. Dan upaya apa ke depannya untuk bisa mendapatkan hak asuh anak untuk Mawar sendiri, Bang? Ya kita ikuti prosesnya, apa yang menjadi dasar dan alasan untuk dia menggugat klien kita ya kita akan menjawab dengan bukti-bukti nanti. Kalau misalkan di situ dikatakan bahwa Mawar seolah-olah tidak punya kapabilitas ya untuk menjaga, mengasuh dan seterusnya terhadap anak ini ya, kita buktikan bahwa anak ini sehat, tumbuh dengan baik, ya, sekolahnya juga bagus, dan bahkan bisa saya katakan untuk hidupnya anak ini pun itu hampir sepenuhnya dari Mawar, dari mantan suami sudah nggak ada. Nah,
jadi ya mendingan lebih baik fokus saja ke bagaimana anak ini sebenarnya supaya dia bisa sekolah dengan baik ya, makanannya terjaga ya, tumbuh kembangnya juga bagus kan gitu. Daripada dibawa ke persidangan saya rasa ini buang-buang waktu. Jadi bukan hanya klien kita yang capek sebenarnya, kita pun luar juga lelah juga kan menghadapi proses yang hampir 2 tahun tidak kelar kan gitu. Lelah kita. Bang, artinya Mawar juga jauh ini juga sulit komunikasi dengan Steno, dan ketika kalaupun Steno datang ke rumahnya, Steno tidak berani untuk menatap muka dari wajah Jadi dari gini, Mawar. Nah, itu apa ceritanya? Bang? Waktu sidang perdana, sidang pertama, mereka dipertemukan oleh hakim. Ya, cuma ya tidak ada pembicaraan. Yang ada ya kuat-kuatan siapa nanti yang dapatkan hak asuh anaknya kan, siapa yang menang nanti. Kan gitu. Kalau menurut saya sih, mohon maaf ya, kalau menurut saya sebagai penasihat hukum menyayangkan proses ini dilakukan lagi, karena anak kan butuh ketenangan ya. Kalau ibu bapaknya nggak tenang ini kan konflik terus kan, ruwet juga kita kan, jadinya kita menyayangkan aja ya. Makanya kita sarankan kalau memang ada jalan damai, kita damaikan mereka ini. Soal hak asuh anak itu nanti kedepannya seperti apa, bicarakan lah, kan urusan kalian gitu kan, urusan rumah tangga, nggak perlu pula dipertengkarkan sampai ke pengadilan, kan nggak ada manfaatnya ya, kan yang ada buang waktu ya buang duit. Oke. Terima kasih, Bang.